pun dalam keadaan virtual untuk menuntut ilmu saat ini. Yang kedua, selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena syafaatnya kita bisa berkumpul dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Eriza Putri Hidayattika sebagai MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan runtutan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya-jawab, yang keenam closing statement, yang ketujuh dokumentasi dan penutup. Oleh karena itu, langsung saja kita mulaikan acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkenalan, sebelumnya izin menjelaskan lagi, yaitu saat ini kita berada dalam rangkaian bootcamp dari Tazkiyah Youthpreneur tahun 2024, di mana rangkaian bootcamp ini merupakan eksklusif bootcamp yang hanya dihadiri oleh peserta dari teman-teman yang memang sudah menyisihkan dananya untuk mengikuti bootcamp kali ini, dan juga di sini ada teman-teman SMA yang merupakan peserta dari Tazkiyah Youthpreneur Business Plan yang nantinya juga akan belajar bersama-sama kita untuk mengembangkan lagi bagaimana bisnis di era saat ini. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Indrayuda. Kepada Muhammad Indrayuda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Kak Eriza. Pertama-tama, suara saya jelas, Kak? Jelas, jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la yunzarun wa ilahukum ilahun la Rahmanur Rahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pengenalan dengan pemateri kita yang Masya Allah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Mbak Eriza. Suara saya terdengar, Mbak? Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Apa kabar, Pak? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cuman agak masih kelelahan karena kemarin jadi PIC acara Puncak Harlah Nahdlatul Ulama di kampus UNU, tamunya Pak Presiden, jadi persiapannya butuh ekstra. Tapi alhamdulillah bisa kumpul sama teman-teman lagi di
Di sini nanti mungkin diskusi ya, bukan sharing ilmu, tapi prinsipnya saling ngobrol aja dan update ilmu. Ya, siap, Pak. Baik, izin membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini, teman-teman. Jadi beliau dengan nama lengkap Pak Fajar Siddiq Abdullah Kelana, biasa dipanggil Pak Fajar ya. Beliau merupakan Master of Science dari Innovation and Management and Product Development di KTH Royal Institute of Technology di Sweden. Beliau juga Bachelor of Engineering di Mechanical and Industrial Engineering di UGM, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, beliau merupakan VIC Rector of Research in Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Beliau juga merupakan Supervisor Boards di Education Development Center di USA. Beliau juga founder and COO di Bano, Indonesia. Dan masih banyak lagi kehebatan-kehebatan beliau gitu ya. Dan kalau dilihat dari CV ini, Masya Allah, lumayan lengkap gitu. Oke, langsung saja kita memasuki ke acara inti, yaitu kita pada pagi hari ini akan membahas tentang innovation and technology in business. Tentunya di era saat ini, khususnya di era digital, revolusi industri itu merupakan suatu aspek yang kita udah nggak asing lagi ya teman-teman. Apalagi di saat ini pertumbuhan AI, pertumbuhan teknologi tentunya sangat digunakan untuk berbagai aspek, entah itu mulai dari ekonomi, pendidikan, dan pertanian. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan lebih menyelami lebih dalam bersama pemateri kita Pak Fajar yang merupakan sudah expertnya di bidang tersebut. Kita akan tahu gimana sih dampaknya inovasi dan bagaimana teknologi itu berdampak di bisnis saat ini. Oke, langsung saja kepada Pak Fajar. Sudah siap menyampaikan materi, Pak? Sudah, Mbak. Ya. Baik, kepada Pak Fajar waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Eriza, Mas Haidar, dan teman-teman Taskia. Matur nuwun sangat sudah berkenan mengundang saya untuk mungkin bukan sharing ilmu ya, tapi pada prinsipnya nanti mungkin kita lebih diskusi. Dan nanti misal di tengah-tengah presentasi mau ada diskusi itu nggak apa-apa banget. Atau nanti monggo misalnya mau dikumpulkan di akhir pertanyaan juga nggak apa-apa gitu. Tadi Mbak Eriza mungkin udah ngasih intro ya terkait terkait materi hari ini adalah tentang teknologi and business innovations. Terkait itu, pasti kalau teman-teman udah banyak ya ilmu pengetahuan tentang itu atau mungkin tahu misalnya sekarang tadi Mbak Eriza juga udah mention tentang digitalisasi, transformasi digital itu sudah mendisrupt berbagai sektor. Misalnya di kesehatan, kita tahu Kementerian Kesehatan punya Digital Transformation Office yang kurang lebih itu membuat suatu terobosan ketika pandemi COVID-19, membuat sebuah aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang menjadi satu sehat, yang menjadi terintegrasi semua ke situ. Banyak lagi kita tahu ada Gojek di tahun-tahun 2015, 2016 yang mendisrupt market juga, ada Grab, ada Uber, segala macam. Itu memang sebuah terobosan-terobosan yang kurang lebih memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor melalui teknologi dan inovasi. Nah, sebelum masuk ke sana, nanti mungkin saya akan lebih memaparkan ya tentang gimana sih pertama nge-develop inovasi dan teknologi, atau jangan-jangan kadang-kadang kita tuh bikin teknologi inovasi itu sekedar pengen maunya kita aja gitu, tanpa mikirin kebutuhannya itu sebenarnya dibutuhin atau enggak. Misalnya saya dulu sering juga, oh mau bikin nih robot yang keren buat pertanian kayak gini segala macam. Ternyata pada kenyataannya petani itu belum butuh di Indonesia karena umurnya tua dan nggak biasa terpakai teknologi. Jadi mungkin nanti intronya akan lebih kepada gimana sih ngedevelop teknologi atau inovasi yang benar. Kemudian nanti baru di akhir kita bisa diskusi banyak tentang real case yang ada kayak gitu. Nah, kita ngomongin inovasi. Ini sebenarnya materi kuliah saya waktu master. Jadi inovasi is the creation of something novel and valuable. Dua kata itu, novel and valuable. Novel itu adalah kebaruan, apa ya, suatu keunikan gitu. Dan valuable itu sesuatu yang memiliki nilai. Jadi inovasi kalau itu cuman kebaruan aja, tapi nggak memiliki nilai, namanya bukan inovasi. Tapi kalau memiliki nilai aja, tapi nggak punya sesuatu kebaruan, itu juga bukan inovasi gitu. Jadi misalnya saya cerita sesuatu yang punya nilai kebaruan. Sekarang banyak riset-riset misalnya tentang dalam tahap ini tentang genome engineering gitu. Itu adalah sebuah invention atau penemuan yang itu punya novelty yang sangat tinggi. Tapi saat ini belum diaplikasikan ke real kehidupan nyata gitu. Karena ada faktor segala macamnya. Itu dalam tahap ini masih invention atau penemuan.
yang punya nilai novelty yang tinggi. Tapi value-nya kepada masyarakat saat ini belum berdampak lebih jauh. Mungkin ke depannya pasti saya yakin genome engineering atau rekayasa genetika itu akan banyak ya, terutama di manusia akan memiliki impact yang banyak. Pun sebaliknya, kalau kita mendevelop sesuatu yang valuable tapi nggak novel, itu juga bukan inovasi. Misalnya sekarang, dulu saya sering banget ngelihat ada sebuah inovasi, misalnya lomba-lomba karya mahasiswa, karya teman-teman SMA, itu yang bagus banget, tapi sebenarnya itu bukan inovasi. Misalnya bikin keripik dari batang pisang, itu punya nilai, tapi novelty-nya banyak yang bikin kayak gitu. Keripik itu bukan sesuatu yang baru. Jadi inovasi itu adalah sebuah yang novel dan valuable. Dua kunci itu yang harus dipenuhi untuk membuat sesuatu itu dibilang inovasi. Nah, kita bisa lihat misalnya case-nya di Gojek di tahun 2015-2014 awal itu adalah novel. Jadi dia pertama kali melihat, oh ada abang-abang ojek nih banyak, kenapa nggak diberdayakan dengan sebuah teknologi. Masuklah di situ, waktu itu masih lewat telepon segala macam, pakai nomor, lama-lama dibikin aplikasi, dan itu ternyata memiliki value buat masyarakat juga, dan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, yang berkembang sampai sekarang. Nah, ini aku mau tanya mungkin yang di screenku ada Mbak Eriza. Nah, kalau menurut Mbak Eriza nih, lihat produk dua ini, value-nya apa nih Mbak nilainya? Value-nya itu seperti gadget ya, Pak. Jadi Mm-mm, bisa lebih memudahkan, entah itu dari komunikasi, dari cara kita mendapatkan informasi, seperti itu, Pak. mm-mm. Nah, menarik tuh. Heeh. Makasih banyak Mbak Eriza. Itu betul banget ya. Ini dua produk punyanya Apple, dua-duanya. Ada iPhone dan ada iPad juga. Ini memang produk yang tadi Mbak Eriza bilang, ini gadget yang sebenarnya mempermudah eh, apa namanya banyak orang untuk melakukan banyak hal gitu. Teknologi yang sekarang sudah cukup mendisrupt juga gitu. Tapi kalau kita tanya apa sih value-nya Apple dibandingin produk-produk lain, memang value-nya Apple adalah secara kualitas pasti ya. Tapi kalau ngomongin kualitas, misalnya kita bilang Samsung juga bagus gitu, Google juga bagus. Tapi yang memang yang sangat ditawarkan oleh Apple adalah sebuah ekosistem dan produk yang sangat high-end gitu dengan segala ekosistemnya. Jadi koneksi antara satu gadget dan gadget lainnya itu sangat seamless atau apa ya, sangat baik lah gitu. Nah, ini produk yang memang ditawarkan oleh Apple. Nah, pertama novelty-nya memang sangat tinggi banget gitu. Jadi salah satu pengembang tablet pertama yang digunakan dengan baik oleh masyarakat atau customer itu adalah memang Apple. Terus di awal-awal Steve Jobs juga mengembangkan Macintosh segala macam itu Apple juga. Terus ada macam-macam lah iPod, Apple juga, iPhone dengan layar sentuh walaupun sebenarnya mereka bukan eh, inisiator pertama. Kita tahu ada Samsung, ada sekarang ada Huawei segala macam. Itu mereka bukan inisiator pertama, tapi mereka yang membuat itu value-nya diterima oleh masyarakat. Balik lagi tadi, ada sebuah novelty, ada sebuah value yang ada di sana kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin customer, kalau ngomongin value, ini maaf bahasa Inggris karena ngapunten belum sempat nge-translate. Nanti tapi aku jelasin gitu. Jadi kalau kita ngomongin customer value itu apa sih gitu? Customer value adalah sebuah nilai atau value yang itu dapat dihitung melalui eh, masalah atau hasil atau perasaan dari si customer itu dibandingkan dengan waktu, dana atau uang dan usaha yang diberikan. Jadi misalnya kita bisa solve problem yang besar dengan waktu yang singkat, itu customer value-nya tinggi. Misalnya kita bisa menghasilkan result yang banyak atau membuat customer itu senang dengan uang yang sedikit itu customer value-nya tinggi. Atau membuat customer menyelesaikan masalah yang banyak dengan effort yang sangat minim itu customer value-nya tinggi. Sekarang kita ngomongin ChatGPT. Banyak orang punya masalah ngedraft. Saya tahu nih teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA biasanya ngedraft tugas kuliah atau tugas segala macam itu sulit gitu. Ini di luar etik atau enggak ya, kita ngomongin value-nya dulu. Eh, itu mengalami kesulitan atau teman-teman kadang-kadang nggak punya keahlian menulis cukup baik gitu. Problem saya ada di situ. Terus ChatGPT menghadirkan itu dengan AI dengan effort yang sangat minim. Jadi problem yang besar, effortnya sangat minim kayak gitu. Atau mungkin Gojek juga ada di situ. Misalnya teman-teman pengen pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, tapi itu dengan effort yang minim juga. Hanya dengan aplikasi, Gojeknya datang diantar dengan harga yang relatif lebih murah daripada
ojek konvensional. Jadi customer value itu dihitung dari satisfaction of customer needs, kepuasan dari dan kebutuhan dari customer itu sendiri dengan resource yang dibutuhkan atau sumber daya yang dibutuhkan oleh customer. Jadi makin besar problem yang di-solve, makin besar hasil yang dihasilkan, makin bisa kita membuat customer puas, itu akan dan dengan waktu, uang dan effort yang minim itu akan menghasilkan customer value yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini kita ngomongin value. Kadang-kadang teman-teman juga kalau ngembangin produk tuh harus mikir juga gitu. Jangan terfokus kepada produk-produk value-value yang sampingan, tapi main value-nya nggak diperhatiin. Ini kita simple aja yang ngomongin palu ya. Fungsi utama palu itu buat apa, ngetok paku ya. Tapi sekarang ada extra functions-nya, ada buat buka tutup botol lah segala macam. Nah, terus ada harmful functions-nya, ini yang reduce value. Kalau si palunya ini nggak sengaja ngetok tangan kita gitu. Jadi desainnya segala macam itu harus sebisa mungkin tidak harmful atau tidak membahayakan. Nah, supporting functions-nya ini macam-macam ya. Misalnya bahannya dari kayu, lebih sustainable segala macam. Nah, ini teman-teman kalau ngedevelop sebuah produk, tadi yang pertama diperhatikan adalah memang customer value dan bagaimana mendevelop fungsi dari produk itu berfokus pada main functions-nya, kemudian baru fokus ke extra functions dan supporting functions gitu. Sambil fokus juga ke mereduksi atau menurunkan harmful functions-nya kayak gitu. Nah, ini customer value berdasarkan analisis fungsional. Jadi kalau berdasarkan analisis fungsional, tadi ya main value-nya harus tinggi, kemudian main function harus tinggi, addition function harus ada juga, dan harmful function harus turun kayak gitu. Jadi benefit yang didapatkan itu harus tinggi dibandingkan dengan total customer cost. Itu customer value-nya akan tinggi. Jadi misalnya kita beli, saya nggak tahu tentang misalnya HP ya, ada HP yang bagus, tapi dengan harga yang relatif murah dengan apa namanya, misalnya chip yang cukup kuat segala macam, laptop juga. Jadi sekarang banyak laptop mid range dengan kapasitas yang cukup kuat, speed yang cukup kuat, tapi dengan harga yang relatif minim. Nah, di situ customer mendapatkan benefit laptop yang bagus, tapi dengan customer cost yang relatif minim. Nah, ini ngomongin tentang value of network externalities. Jadi terkait ekosistem ya, kadang-kadang value itu nggak cuma dari produknya aja, tapi bisa dianalisis juga value didapat itu dari si ekosistemnya sendiri. Jadi misalnya teman-teman sekarang di HP-nya itu kan beli HP satu harga tersendiri ya, tapi di dalamnya eh, ada App Store itu ya, misalnya App Store juga kita install aplikasi yang premium itu kita bayar lagi. Jadi memang bisnisnya itu menjadi sebuah ekosistem. Pun seperti iPhone juga, misalnya saya kasih contoh, dia misalnya beli iPhone-nya itu sendiri, tapi kalau beli apa namanya, beli chargernya itu terpisah segala macam, atau beli produk-produk lainnya itu terpisah. Jadi itu sebuah ekosistem yang memang menjadi value juga dari sebuah produk kayak gitu. Atau misalnya teman-teman, saya dulu sering main PlayStation, jadi pas lagi main PS, itu kan PS-nya sendiri ya, tapi beli kasetnya itu sendiri lagi, dan itu jadi produk juga, jadi value yang bisa dijual ke market juga kayak gitu. Nah, ini produk yang memang tidak pada umumnya. Kalau kita lihat luxury produk, misalnya tas-tas branded, Louis Vuitton segala macam, terus ada Harley Davidson di motor, terus ada Ferrari di mobil misalnya, itu memang secara fungsi atau secara value itu udah macam-macam tuh. Misalnya kita ngomongin Ferrari ya, functional jobnya itu transportasi buat pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Tapi social jobnya adalah dia, misalnya kita bisnismen yang level atas, itu memang untuk menunjukkan kelas kita punya Ferrari, kita bisnismen sukses segala macam. Terus emotional jobnya adalah kita merasa keren pakai itu gitu. Jadi ini sama halnya kayak Harley Davidson, sebenarnya functional jobnya secara fungsi itu buat transport, secara sosial itu buat apa namanya, motoran bareng sama teman-teman. Kemudian secara emosinya ngerasa keren pakai motor Harley Davidson. Jadi kadang-kadang produk kayak gitu juga gitu. Sama kayak iPhone juga, mungkin teman-teman yang pakai iPhone di sini, saya nggak pakai iPhone, tapi prinsipnya saya lihat teman-teman yang pakai iPhone, itu secara fungsi ya seperti HP pada umumnya.
secara sosial ya secara sosial pada umumnya juga ada WhatsApp, ada teks segala macam, tapi ada emotional jobnya di situ. Orang yang pakai iPhone ada logo Apple biasa di belakang itu ngerasa keren aja kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin produk itu memang menarik banget buat dianalisis lebih dalam. Nah, ini juga tadi saya udah cerita tentang Gojek juga. Apa sih customer value-nya Gojek gitu. Jadi Gojek dimulai dengan melihat potensi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang yang seamless atau yang mudah gitu. Dan founder-founder Gojek waktu itu melihat ada potensi di abang-abang Gojek yang ada di pangkalan. Sebenarnya mereka bisa diperdayakan gitu. Dan biasanya motor lebih cepat juga buat akses dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa enggak? Itu ditawarin ke perusahaan-perusahaan, kemudian menjadi moda transportasi mereka. Ternyata demand-nya banyak. Akhirnya waktu itu bersamaan juga dengan semakin berkembangnya aplikasi di handphone, di mobile phone, akhirnya dibuatlah aplikasi Gojek yang kita dari HP bisa pesan, kemudian abangnya datang dengan harga yang sudah terhitung juga, nggak perlu nawar-nawar ke abang Gojeknya berapa segala macam, diukur berdasarkan jarak. Dan sekarang pun ada GoPay yang kita nggak usah ada transaksi dalam bentuk uang kertas ke si pengendara Gojeknya. Jadi memang hassle free gitulah. Ya, tinggal kita pesen, datang sampai lokasi, udah beres kayak gitu. Jadi memang value Gojek sebagus itu dan sekeren itu gitu. Karena ya tadi ya balik lagi ke inovasi, itu sebuah novelty juga dan sebuah sesuatu yang punya value juga buat masyarakat dan ada kebutuhan juga dari kita untuk sebuah layanan yang diberikan oleh Gojek. Nah, ini pada prinsipnya not all customers have the same needs. Nah, ini mungkin nanti saya kasih contoh terkait sebuah produk kayak yang ada di ini produk di Swedia. Jadi ini adalah pisau. Sebenarnya pisaunya secara desain sama semua, tapi penggunaannya beda untuk masing-masing. Yang sebelah kiri bawah itu buat plumber. Plumber tuh tukang kayu. Kemudian yang bawah tengah itu buat electricians. Yang kanan tuh buat pelukis atau painters gitu. Jadi eh, kadang-kadang kita punya satu produk, tapi produknya itu sebenarnya dibutuhkan atau memiliki customer yang segmennya macam-macam gitu. Misalnya eh, kayak iPhone ya, iPhone ada yang mungkin segmennya atau HP lain misalnya Samsung itu ada Samsung yang mungkin mid range, terus ada yang sangat high end dan segala macam. Dan itu biasanya pengguna spesifikasinya dan segala macamnya juga beda-beda kayak gitu. Nah, ini yang harus kita analisis juga dalam mengembangkan sebuah teknologi atau inovasi. Jadi kadang-kadang yang tadi saya bilang ya, kita ngembangin teknologi atau inovasi itu langsung ujuk-ujuk aja tuh. Oh, bikin robot yang keren, bikin aplikasi ini itu ternyata nggak dibutuhin gitu. Ataupun misalnya udah tahu aplikasi itu dibutuhin, tapi nggak tahu customer-nya siapa. Nah, ini sebenarnya kita bisa menganalisis produk yang kita develop, misalnya kita udah proven teknologi yang kita develop, terus kita analisis marketnya. Nah, misalnya di kiri paling atas itu dengan harga yang relatif rendah, kemudian customer-nya banyak, misalnya ada HP-HP yang sekarang pada umumnya gitu. Kemudian yang low cost dengan segmen yang relatif kecil itu yang di paling kanan atas. Atau ada HP juga yang harganya sangat mahal, pakai berlian segala macam dan segmennya sangat kecil itu yang paling kanan bawah gitu. Jadi itu memang perlu dianalisis ya. Kita ngembangin sebuah produk inovasi itu perlu pendalaman banget tentang segmen yang akan kita tuju kayak gitu. Nah, ini tentang segmenting. Ini kita segmen marketnya bisa lewat demografi, situasi, terus level pengguna, lifestyle si pengguna, atau berbagai parameter-parameter lainnya. Kemudian pertanyaannya biasanya kita perlu tanyakan apakah segmen yang kita analisis itu suitable atau sesuai dengan positioning dari produk kita atau value dari produk kita. Gimana sih cara menjangkau segmen itu atau customer itu, seberapa cepat kita bisa mencapai mereka dan lain-lain. Nah, ini kita perlu juga mengidentifikasi kesempatan inovasi yang tadi saya cerita. Apakah kita di titik awal harus terus memikirkan tentang teknologi dan inovasi? Apakah ternyata sebenarnya ternyata nggak perlu teknologi dan inovasi karena ya kita tahu ya teknologi dan inovasi itu butuh cost, butuh biaya, butuh SDM, butuh dana, butuh segala macam yang
butuh waktu juga yang itu menguras banyak energi juga, atau jangan-jangan sebenarnya nggak butuh inovasi gitu. Nah, pertama kita perlu apa namanya menganalisis dulu offering yang kita punya gitu, apakah sesuai dengan apa namanya resource yang dimiliki kita, kemampuan yang kita punya dan kebutuhan yang dimiliki oleh customer. Kemudian apakah di situ ada economic value, apakah kalau kita mengembangkan inovasi tersebut itu akan meningkatkan produksi dari si customer misalnya, atau meningkatkan atau mereduksi apa namanya biaya produksi dari si customer kayak gitu, atau mungkin memberikan economic value ke kita juga. Jadi dilihat dari dua sudut pandang, dari sisi customer-nya dan dari kita dari segi bisnisnya gitu. Nah, ini hal lain lagi, kadang-kadang juga inventor atau inovator itu nggak kurang pandai ya menganalisis dari hasil temuannya. Ini salah satu contohnya, penemuan di zaman dulu, mungkin di Eropa abad ya di tahun 1900-an lah. Ini ada sebuah teknologi semacam mikrofon dan speakernya ya. Jadi yang di satu ruangan itu main orkestra, dan di situ ada speaker, ada apa mikrofonnya, dan di sisi lain itu ada pertunjukan, ada speakernya. Dan ternyata dari situ ternyata itu ada sebuah teknologi yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh, gimana kalau jaraknya diperjauh dan bisa saling komunikasi. Akhirnya ya ditemukanlah telepon gitu. Ini sebenarnya apa namanya inovasi yang kadang-kadang inventor nggak bisa melihat atau si inovator nggak bisa melihat. Nah, ini mungkin ada yang tahu ini siapa? Pak Eriza, Mas Haidar mungkin? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Nah, ini Henry Ford. Jadi Henry Ford ini yang salah satu tokoh yang pertama mengembangkan otomobil ya, atau industri otomotif, mendevelop mobil. Bukan orang yang pertama, tapi beliau dan grupnya Thomas Alva Edison dan segala macam itu memang yang pertama kali sukses mendevelop sebuah teknologi bernama mobil gitu. Nah, waktu itu kalau orang-orang nanya ya ke customer atau market waktu itu, apa sih yang dibutuhin gitu? Mereka bilangnya mereka butuh kuda yang lebih cepat. Jadi bukan apa namanya eh mereka nggak kepikiran mobil sama sekali lah, karena waktu itu teknologinya belum ada. Misalnya ditanya, oh misalnya Mas Haidar hidup di waktu itu ya, masih semuanya kuda, masih semuanya serba menggunakan hewan, transport dari satu titik ke titik lain itu ya pakai hewan gitu. Misal ditanya, kamu butuhnya apa gitu? Saya butuh kuda yang cepat, butuh kuda yang stamina yang kuat gitu. Tapi Henry Ford sama engineer-engineer dan inovator lain tuh mikirnya nggak gitu. Sebenarnya kebutuhannya adalah eh, pindah dari satu titik A ke titik B dengan lebih cepat dan efisien. Udah, problemnya sesimpel itu. Apakah pakai harus kuda, apakah pakai harus keledai atau segala macam itu eh, caranya, tapi bukan customer value atau customer needs-nya. Nah, Henry Ford lihat itu, melihat waktu itu teknologi mesin-mesin uap sudah dikembangkan, dia mikir, ini potensi besar untuk mendevelop sebuah teknologi supaya manusia bisa pindah dari titik A ke titik B dengan lebih cepat gitu. Dan mobil nggak ada stamina-nya juga ya, dalam artian nggak capek kayak kuda segala macam. Akhirnya dia ngedevelop sebuah kendaraan mobil yang kemudian dikenalkan ke market dan laku keras waktu itu. Jadi intinya kadang-kadang customer tuh nggak benar-benar tahu kebutuhannya. Mereka nggak benar-benar tahu apa ya namanya caranya gitu, tapi kebutuhannya itu real, pindah dari satu titik A ke titik B misalnya, caranya naik kuda itu yang mereka tahu, tapi kita sebagai inovator tuh harus mikir dari sudut pandang yang lain. Akhirnya si Henry Ford ini dan teman-teman nge-develop sebuah teknologi bernama mobil yang nggak diserap transportasi waktu itu. Akhirnya kuda-kuda mulai nggak dipakai dan segala macam. Pun sama halnya dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Dulu kita biasa pakai keyboard, QWERTY segala macam. Kemudian sebenarnya ya udah kita pakai keyboard, keypad yang diketik-ketik itu dulu nggak apa-apa, bisa-bisa aja gitu. Tapi akhirnya di-disrupt dengan touchscreen, layar sentuh. Nah, akhirnya sekarang juga mendisrupt market gitu. Jadi prinsipnya adalah kebutuhannya adalah untuk mengetik memudahkan. Apakah pakai keyboard dengan keyboard fisik atau keyboard touchscreen itu bukan masalahnya kayak gitu. Nah, ini ya tadi ya terkait customer needs. Ini ada yang spoken needs atau yang dibilang sama customer secara langsung, konkret, spesifik. Misalnya kayak kita sebagai customer Gojek, pengennya apa sih? Oh, pengennya transportasi yang
seamless, gampang, harganya murah, terus nggak perlu repot-repot, nggak harus nawar-nawar segala macam. Tapi tadi ada juga yang unspoken and underdeveloped needs. Sebenarnya mereka butuh, tapi mereka nggak sadar gitu. Eh, Banyak lah, misalnya di Airbnb, kita sebenarnya bisa bisa aja nginep di hotel atau di motel gitu, dengan harga yang kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal gitu. Tapi Airbnb melihat potensi, ternyata banyak orang yang punya aset atau eh, aset-aset yang nggak terpakai gitu, kayak rumah segala macam nggak terpakai, akhirnya kerja sama Airbnb, kemudian disewakan. Nah, itu sebenarnya apa ya? eh, dan banyak orang kayak saya juga waktu studi di Swedia melihat Airbnb itu sangat kebantu dengan harga yang murah, tapi kualitasnya sangat bagus karena itu aset rumah orang yang dirawat dan segala macam. Jadi kadang-kadang kita melihat apa customer needs itu tidak tersurat tapi tersirat di dalamnya kayak gitu. Nah, ini terkait apa ya, mendalami terkait cost dan benefits gitu. Kita harus paham market offering produk kita seperti apa dan juga melihat customer needs-nya dan situasi customer-nya juga. Nah, ini starting point of a successful innovations. Ini pertama kita harus ngelihat, jangan mikirin pertama kali kita ngembangin teknologinya. Jangan. Jadi kita pertama kali ngelihat opportunity-nya, pain dan problem si customer, apa yang perlu di solve sama si customer, itu yang perlu dianalisis. Jadi jangan ujuk-ujuk, oh aku pengen bikin misalnya laptop yang bisa apa gitu, atau pengen bikin saya nggak tahu TV yang mungkin segala macam teknologinya advance misalnya, tapi ternyata nggak mengesolve customer problem gitu, atau nggak ada opportunity market di dalamnya. Kemudian setelah tahu problemnya apa, kita harus apa ya, meng-create sebuah produk yang memberikan solusi kepada problem yang tadi customer punya gitu. Nah, kalau udah ada opportunity, produk kita udah pas, nah kita perlu mikirin lagi tuh gimana caranya supaya si customer ini beli produk kita atau menggunakan jasa dari inovasi atau teknologi yang kita bikin. Terus dianalisis lebih lanjut, ini prosesnya biasanya iteratif dan panjang juga kayak gitu. Nah, metodenya tuh banyak banget. Ini ada design thinking, mungkin teman-teman udah sering dengar juga, dan startup, discovery and driven planning, dan innovation prototyping. Nanti mungkin aku nggak detail terkait ini, tapi ini mungkin apa namanya sekilas aja. Nah, design thinking mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya, empathize, define, ideate, prototype, and test gitu. Pertama itu berempati, menganalisis customer problem, masalah mereka apa, segala macam. Jadi tahu customer kita tuh kebutuhannya apa, ada potensi market atau enggak segala macam. Terus mendefinisi problemnya itu. Jadi udah tahu, oh problemnya ini ditulis, problemnya apa segala macam ditulis. Terus main problem yang mana, terus yang additional problemnya yang mana. Oh jangan-jangan isi yang problem A tuh bukan problem utama, tapi problem yang tambahan, atau problem C ternyata problem utama, itu ditulis benar-benar. Kemudian baru ideation atau bikin ide. Udah tahu problem yang si customer apa, kita bikin ide. Dari ide itu kemudian diwujudkan di proses prototyping, dan dari prototyping atau kita apa bikin apa mock up-nya gitu ya, bikin produknya tapi yang versi betanya, kemudian dites. Dapat feedback dari customer, oh produknya bagus, oh produknya jelek, di-upgrade lagi segala macam. Oh inovasinya bagus segala macam. Jadi ini yang proses namanya design thinking. Kemudian ada lean startup, ini iterasi juga, ide dibangun dari produk kemudian dianalisis data-datanya, dari data itu kita belajar, muter, terus kayak gitu. Jadi fail fast and cheap, jadi kita harus gagal cepat dan murah kalau di startup poinnya itu. Jadi kalau nge-develop sesuatu, ya udah idenya langsung dieksekusi dengan cara-cara yang relatif murah, nggak butuh resource banyak. Pas udah tahu idenya gagal, nggak usah dilanjutin gitu. Atau misalnya idenya udah bagus tapi perlu ada improve, mana yang perlu diimprove. Jadi fail fast and cheap. Nah, kalau ini discovery driven planning. Jadi kadang-kadang kita juga nggak harus ini, tapi butuh skill tersendiri yang nggak harus apa ya, kayak tadi menganalisis problem si customer apa, tapi kita bikin asumsi-asumsi. Misalnya, oh kalau kita bikin mobil listrik itu harus diapain? Misalnya, oh ternyata si customer tuh butuh yang bisa charging di mana-mana. Jadi selain bikin mobil listrik, yang kita bikin stasiun chargingnya segala macam segala macam. Terus selain itu misalnya, oh ini harus dibuat bebas dari pajak karena dia
menyelamatkan lingkungan. Jadi pas kita nge-develop mobil listrik, dijual ke market, mikirin semuanya. Charging station, tax free, segala macam kayak gitu. Jadi start with the end in mind. Jadi mikirin endingnya tuh kayak gimana, kira-kira tuh kayak gimana. Nah, ini biasanya memang kebanyakan dari orang-orang yang relatif berpengalaman, manajer misalnya di perusahaan-perusahaan besar, misalnya Google atau Apple segala macam yang udah punya pengalaman banyak, akhirnya mereka nge-develop suatu produk itu tetap menganalisis market dan customer-nya juga, tapi mereka memang jauh melompat ke depan buat menganalisis gimana kira-kira kalau produk ini dikembangkan dan uh, kemungkinan ada kebutuhan yang customer butuh tapi tidak tersampaikan kayak gitu. Nah, kalau ini prototyping your innovations, ini biasanya termasuk saya juga sukanya ini nih. Jadi ngedevelop atau prototyping inovasi yang kita buat. Misalnya bikin alatnya atau bikin aplikasinya ini langsung dan dicoba ke customer kayak gitu. Jadi macam-macam, ada bisnis model segala macam, mungkin teman-teman juga udah paham juga. Nah, ini key issues in innovation development, teman-teman tuh harus fokus gitu. Jadi jangan pengennya banyak terus malah nggak ada yang kegarap gitu. Terus fleksibel juga, adaptif dengan input dari customer atau input dari market. Jadi jangan semata-mata produkku udah paling bagus nih, atau misalnya ini nggak usah harus diimprove, ini udah paling oke dan ya banyak lah, biasanya banyak yang keras kepala. Nah itu nggak boleh. Kita harus pertama tadi fokus, kemudian fleksibel. Nah yang terakhir falsifikasi atau men-challenge ide atau inovasi kita sendiri. Jadi kadang-kadang ya kita nge-develop inovasi atau produk atau teknologi itu ngerasa kayak apa ya, itu kayak anak kita gitu, nggak ada yang salah dari si anak segala macam. Padahal ya namanya inovasi atau ide atau teknologi itu pasti ada salahnya. Jadi kita nge-challenge si inovasi kita, salahnya itu di mana gitu. Asumsi kita benar atau enggak segala macamnya. Nah, kalau ini konsep testing ya, mungkin lebih lanjutnya nanti. Ini topik-topik yang terkait pengembangan produk lebih lanjut. Tapi ini adalah sebuah, apa namanya, kalau kita udah punya inovasi, cara testingnya tuh kayak gimana gitu. Dan bagaimana step-stepnya. Dan misalnya kayak informasi apa aja yang perlu didapatkan, gimana cara collecting datanya, kemudian mendeskripsikan atau menginput data, mengumpulkan datanya itu seperti apa, diprosesnya seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman terkait materi intro terkait apa namanya teknologi dan inovasi di berbagai bidang ya. Tapi aku fokus memang mau ke core value-nya dulu dari inovasi terkait value, novelty, kemudian step-stepnya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin sebelum aku share ke materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Dari aku kali Mas, aku mau nanya dulu Mas. Nah, ini ada Monggo, Mas Mas Ade. Haidar, monggo. Oh, Mas Ade dulu deh, boleh silakan. Silakan Mas Ade. Ya, Oh, silakan Mas Haidar dulu nggak apa-apa. Ya, oke. Mas, aku mau nanya. Tadi ya. kan kita tuh kan sekarang tuh di zaman inovasi ya, bukan di zaman yang invensi. Tadi kalau invensi kan kita Hmm, menemukan sesuatu gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau kita melihat bahwa inovasi itu adalah menyempurnakan yang sebelumnya, tapi hmm, kalau kita lihat saat ini tuh kayak 11-12 gitu loh Mas. Kayak misalnya contoh kan transportation misalnya kayak Gojek sama Grab gitu kan. Secara, hmm, secara tidak langsung dia sama-sama jasa transportasi, tapi hmm, memang value-nya itu 11-12 lah saya lihat gitu kan kayak dia hmm, dari segi UI UX-nya kayak gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya kita membuat sebuah inovasi yang benar-benar beda gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah benar-benar kita nggak bisa beda banget gitu? Atau ya hmm. ya itu tadi apa ya cuma similarity aja jatuhnya gitu-gitu sih Mas. Nah, Mas, tanya saya Mas. Siap. Terima kasih banyak Mas Haidar. Poinnya adalah kalau kita melihat sebuah inovasi ya, tadi salah satu contoh Mas Haidar yang berikan itu memang ada beberapa market yang saturated tuh Mas, atau ada beberapa sektor yang saturated. Misalnya kita ngomongin sekarang hassle free transportation. Tadi Mas Haidar ngasih contoh Grab, Gojek segala macam itu kan ya udah mentok tuh. Biasanya tinggal masalah efisiensi aja. Adu harga lah atau adu produk.
Dulu Gojek ada Go Massage, ada Go apalah, Go Mart segala macam. Itu memang udah agak saturated. Jadi ada beberapa market itu perusahaan juga biasa sadar, oh ternyata ini sebenarnya udah relatif saturated produk ini segala macam. Apakah bisa dikembangkan di yang lainnya? Itu kejadian juga di Gojek dulu Mas. Dulu kan Gojek ya Gojek aja ya. Dalam artian ya udah kendaraan motor aja gitu. Itu persaingannya ketat segala macam. Terus Gojek bikin Gokar, akhirnya ngikut semuanya. Di luar negeri kebalikannya. Di luar negeri Uber dulu, karena di luar negeri mobil lebih banyak, berkembang baru motor nggak ada sih di luar negeri. Apa Uber motor tuh kayaknya nggak ada. Tapi prinsipnya gitu. Memang kalau ngembangin inovasi itu nggak bisa berhenti Mas. Pas kita udah ada di satu titik, yang lain tuh ngikut gitu. Ada di satu titik, yang lain ngikut. Nah, kompetisinya adalah di situ. Nah, pertanyaannya gimana sih cara bikin inovasi yang eh, baru dan apa namanya eh, apa ya berbeda dengan yang lain? Tadi pertanyaan Mas Haidar. Nah, prinsipnya memang kalau yang dilakuin Gojek, Grab dan banyak perusahaan-perusahaan besar itu memang langsung terjun ke customer, Mas. Jadi misalnya eh, si Gojek misalnya bikin eh, service baru yang sama Bluebird itu, Go Bluebird segala macam. Itu memang kebutuhannya ternyata perusahaan tuh eh, kerjasama sama Bluebird dan biasanya pakai model apa namanya langganan, pakai voucher segala macam. Terus lama-lama Bluebird ternyata kalah sama Gokar nih dengan market segala macamnya. Tapi si perusahaan ini masih punya demand itu, masih punya, kayaknya kalau langganan itu lebih menarik. Nah, Gojek sama Bluebird akhirnya kerjasama tuh. Kenapa nggak kita jalan bareng aja? Si perusahaan bikin model berlangganan, tapi di handle manajemen sama Gojek, ya udah kita profit sharing gitu. Nah, itu yang nggak dipunya sama si misalnya. Akhirnya walaupun Grab bikin juga ya, akhirnya bikin model-model kayak gitu. Nah, itu inovasi sesimpel itu. Nah, kalau Mas Haidar bilang itu kan udah banyak gitu, tapi di momen waktu itu pertama dia launching kan belum ada gitu. Kita ngeliat sebagai market ya sekarangnya aja, tapi di waktu itu ya sesuatu yang baru. Banyak juga produk-produk lain, misalnya nih saya kebetulan lagi pakai headset ya, misalnya pakai Active Noise Cancellations ANC kalau di apa namanya TWS tuh. Jadi kalau kita pakai headset, kita bisa ada mode yang kita pencet itu nggak bisa, kita udah nggak denger apa-apa. Tapi pas kita pencet lagi, kita bisa deactivate, terus bisa sambil denger, bisa sambil dengerin yang di luar kita juga. Gitu. Itu sesuatu yang baru dikembangin waktu itu misalnya sama, saya lupa siapa yang pertama, apakah Samsung atau si Apple. Tapi prinsip itu sesuatu yang baru. Akhirnya semua earphone ngikut, brand-brand yang kecil sampai yang gede. Bikin produk namanya Active Noise Cancellation. Poinnya apa? Pertama kali bikin ANC itu bukan masalah dia produknya itu teknologi itu dari mana gitu, tapi dia nanyain ke customer. Oh ternyata pas lagi meeting gini, aku tuh butuh fokus, nggak mau dengerin yang dari luar. Tapi pas lagi di jalan misalnya, aku dengerin musik kan perlu aware juga. Jangan-jangan pas di jalan ketabrak mobil gitu, karena nggak dengar ada mobil klakson. Ternyata ada kebutuhan dua itu customer pas lagi pakai earphone. Nah, poinnya adalah pertama yang harus kita bikin inovasi yang novel, sesuatu yang baru itu memang harus tahu customer problems atau customer needs-nya. Setelah itu dianalisis. Tadi ya, misalnya apa namanya terkait active noise cancellation, kebutuhannya kan dua. Si customer itu butuh kedap suara saat lagi meeting atau butuh bisa dengar semuanya sambil dengar lagu pas lagi di luar. Kebutuhannya kan sesimpel itu. Tapi solusi itu macam-macam. Dulu mungkin mikirnya orang bukan active noise cancellation, bukan masalah elektrikal ya, tapi mikir ada nggak ya desain earphone yang itu kurang lebih secara mekanikal bisa dicopot, pasang otomatis atau misalnya dipasang di mana supaya bisa dengar kayak gitu. Jadi sesuatu yang menarik gitu active noise cancellation. Poinnya adalah bikin sesuatu yang novel itu memang harus tahu customer problem segala macam detail, analisis, develop prototipe ide yang tepat, dikenalin ke customer, dibalikin lagi. Nah, kalau Mas Haidar melihat satu inovasi yang ada di market, di balik itu pengembangan itu 1 tahun sebelumnya, Mas. Jadi misalnya nih, sekarang ada si iPhone tuh ngembangin apa namanya suatu fitur yang pakai apa namanya si Apple Watch-nya itu yang pakai tangan itu. Nah, itu ngedevelopnya udah 1 tahun sebelumnya. Dia ngajak customer buat ngedevelop itu bareng, dites segala macam. Biasanya yang testing tuh digaji juga gitu, dikasih fee buat ngetes produknya. Dan
biasanya customer itu macam-macam, ada yang kantoran, ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, dan biasanya ribuan kalau udah levelnya perusahaan besar. Pas di launching tahun ini, itu hasil riset 1 tahun sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat perusahaan teknologi yang di launching tahun ini, itu adalah produk yang mereka udah punya di tahun sebelumnya. Dan biasanya keluarnya dicicil tuh, nggak langsung semua. Ngelihat market kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu sih Mas Haidar, customer memang kalau menurut saya di inovasi itu penting banget ya. Tapi levelnya beda, kalau udah selevel Steve Jobs yang memang dia ngeliat ke depannya tuh ya kadang-kadang orang udah punya wasilah tersendiri ya. Mungkin wasilahnya Steve Jobs tuh di situ dia bisa ngeliat masa depan tuh kayak gimana. Oke Gitu. Mas, aku dapat Semoga banyak. menjawab Mas. Oke Mas, makasih Mas sudah menjawab. Oke. Siap. Baik, boleh dilanjut, Mas Ade? Wah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Saya mau kembali ke ini nih, yang tadi disebutin dari beberapa slide ya. Itu kan ada contohnya Gojek sama Ford tadi Hmm. ya, yang Hmm. seperti ya. Kalau saya coba hubungkan dengan teori yang tadi disebutkan, rasanya Gojek itu mulai dari spoken needs, sedangkan Hmm. Ford itu sendiri dari unspoken karena waktu Betul. ditanya sama customer ditanya jawabannya customernya Henry Ford itu aku butuh kuda yang lebih cepat kan. Padahal Hmm. dari situ kan berarti em, apa yang ada di apa yang sebenarnya kita bisa dapat dari customer tuh bukan berarti selalu Hmm. hitam dan putih ya. Betul. Dan kita tuh mengolahnya tuh berarti eh, harus seperti apa tuh biar kita sendiri ngerasa bahwa hasil inovasinya akan valuable di customer. Mungkin kalau Henry Ford waktu itu itu kan dia kalau nggak salah ceritanya kan mengindustrialisasi mobil ya. Jadi Hmm. mobilnya harganya lebih murah gitu. Hmm. Apakah em, keputusan dia saat ini semua orang bilang tepat tuh. Tapi misalkan em, Hmm. gimana cara kita itu biar bisa memiliki method yang sama Hmm. seperti Henry Ford itu. Karena kalau Gojek saya rasa sudah spoken tuh. Jadi kelihatan oh, aku butuh ini gitu. Hmm. Jadi saya rasa berbeda tuh cara approach-nya itu ya. Nah, Hmm. Hmm. terus di level perusahaan ini sendiri rasanya juga berbeda ya. Kalau Hmm. Henry Ford sendiri mungkin dia sudah berada di level yang nggak seperti Gojek waktu itu mulai. Hmm. Nah, itu di level apa sih sebenarnya perusahaan tuh harus mulai berinovasi? Siap. Ya, Terima kasih terima banyak, kasih. Siap. Makasih banyak, Mas Adik. Saya coba izin recap pertanyaan yang pertama terkait metode ya. Gimana supaya kita bisa menganalisis atau mengkalkulasi inovasi kita supaya sukses seperti yang Henry Ford lakukan gitu. Yang kedua, Betul. di level mana misalnya perusahaan harus berinovasi supaya bisa tetap compete dan apa ya memenuhi kebutuhan customer dan tetap eksis di market kayak gitu ya Mas. Yes, betul. Siap, saya izin jawab Mas Ade. Jadi pertama kalau terkait metode ini teknis ya. Memang kalau buat ngevalidasi di ilmu statistik dan di startup juga di bisnis juga di startup ya paling enggak. Saya kemarin kebetulan baru ikut kuliahnya di University of Austin, Texas. Itu paling enggak di tahap awal kalau kita punya ide itu divalidasi ke 60 customer di tahap awal pertama kali 60 customer itu berdasarkan versinya mereka ya dan saya rasa nilai angka yang cukup make sense juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit 50 sampai 60 lah jadi misalnya gini saya cerita Bano ya mungkin sebagai bridging nanti buat presentasi selanjutnya. Boleh, boleh, Di Pak. di Bano saya dan teman bikin apa namanya inovasi bikin gelembung ukuran mikro di dalam air yang meningkatkan oksigen di dalam air. Ternyata pas dicoba di perikanan, ikannya tambah sehat, makannya tambah lahap, ningkatin hasil panen pembudidaya ikan. Jadi simpel ningkatin kualitas air, kemudian meningkatkan hasil panen pembudidaya ikan. Nah, di balik itu sebelumnya kami menganalisis sektor budidaya perikanan. Analisisnya macam-macam. Oh, ternyata di budidaya perikanan itu yang paling penting harga pakannya, karena harga pakan mahal. Itu benar juga, dan banyak startup yang nge-solve ke masalah sana juga. Misalnya ngasih bantuan eh, pakan ikan kepada si pembudidaya, tapi nanti pas dijual hasil budidayanya diambil sama mereka jadi off-taker.
Terus ada sektor lain misalnya, oh si pembudidaya ikan itu butuh energi terbarukan atau energi yang bisa diakses karena rata-rata kolam itu ada di pelosok-pelosok, nggak ada akses listrik. Oh betul juga gitu. Tapi pas kita analisis ternyata masalahnya itu di air gitu. Karena ikan hidup di air ya permasalahan pertama yang harus kita solve di airnya. Kalau kualitas air jelek ikannya otomatis sakit dan hasil panennya nanti nggak bagus, bisa gagal panen. Nah, dari situ kita menganalisis, kita bisa nge-develop apa nih teknologi yang kira-kira bisa solve masalah itu. Oh, dari situ kita melihat ternyata di sektor perikanan memang ada teknologi yang memang fokus ke bidang itu gitu. Di situ ada teknologi-teknologi aerator, ada teknologi macam-macam. Nah, pas kita lihat fungsi teknologi ini apa sih? Sesimpel meningkatkan oksigen. Nah, kebetulannya memang kadang-kadang inovasi itu serba kebetulan juga ya. Saya dan teman-teman di kampus itu riset alat yang micro bubble generator tadi yang memang bisa meningkatkan hasil oksigen yang cukup tinggi di dalam air gitu. Jadi dari situ kita melihat potensi yang besar, kita coba deploy, ternyata berhasil, baru kita scale up lagi. Tadinya levelnya lab, dicoba di lab 3 bulan berhasil, dicoba di kolam yang beneran, tapi skala masih di kampus juga berhasil juga, baru kita testing. Nah, testing pertama di satu desa, misalnya di 5 kolam gitu, 5 pembudidaya. Kemudian di scale up sampai uh, dicoba di banyak pembudidaya. Tapi poinnya adalah memang di dalam mengidentify suatu inovasi itu kita perlu step by step. Kita bikin prototipenya, dicoba di skala lab misalnya, atau teman-teman misal bikin aplikasi, dicoba aja di teman-teman sekitar dulu atau di keluarga, ini aku bikin aplikasi uh, buat nge-solve masalah ini, dibutuhkan atau enggak. ChatGPT juga gitu, dia bikin satu engine platform buat nge-generate macam-macam itu yang di ChatGPT tawarin, itu nggak langsung dipublish, tapi dicoba di sekitarnya dulu, mungkin di kampusnya segala macam atau di lingkungannya. Nah, pasti, oh ternyata dibutuhkan dan works gitu. Pas di launching kan, wah penggunanya 1,5 miliar dalam waktu berapa minggu gitu kalau nggak salah. Jadi di baliknya itu memang ada testing yang sangat spesifik gitu. Nah tadi pertanyaannya Mas Ade, kalau Gojek mungkin itu spoken ya dan lebih gampang untuk metodenya. Oh, karena disampaikan terus kita coba aja di 60 kalau versinya University of Austin, Texas tadi. Di 60 Betul. pengguna atau 60 perusahaan bekerja atau enggak. Nah, itu gampang. Nah, kalau versinya Henry Ford itu memang yang tadi aku bilang ya, engineer dan beberapa orang yang visioner itu punya, kalau versi Islam sih, nggak tahu nih Mas Haidar bilang apa wasilah ya Mas. Kadang-kadang bisa forecasting di masa depan tuh kayak gimana. eh Banyak hal-hal kayak gitu Mas, yang misalnya dia, sebenarnya Henry Ford tuh nggak sevisioner itu waktu itu. Jadi dia bukan yang pertama kali ngedevelop mobil. Udah ada sebelumnya yang ngedevelop mobil tapi harganya lebih mahal dibandingin sama harga kuda misalnya. Harga kuda misalnya aja ya 200 US dollar waktu itu. Kemudian menempuh jarak dari satu kota A ke kota B dalam waktu 1 jam. Kemudian si mobil ini nawarin dengan harga 3.000 US dollar, menempuhnya 45 menit. Nggak beda jauh tuh. Harganya beda jauh, tapi waktu itu cuma selisih 15 menit, yang ngapain gitu. Nah, si Henry Ford ini bukan orang yang pertama kali sebenarnya, tapi dia adalah orang yang ngedevelop mobil yang paling efektif waktu itu. Kayak gitu. Jadi, eh, pergumulannya waktu itu memang Henry Ford, Alva Edison, dan engineer-engineer lain itu melihat pindah satu titik A ke titik B itu nggak harus pakai kuda. Nah, itu yang dilakukan juga sama inovator-inovator sekarang yang ngembangin di eh, gadget ya. Coba bayangin teman-teman dulu, kepikiran nggak waktu 2010, 2009, touchscreen pertama kali ada, layar gimana bisa disentuh. Itu kan nggak kepikiran sama sekali gitu. Terus misalnya kita kalau ngomongin Nikola Tesla lebih ngeri lagi. Dia ngomongin wireless charging di tahun itu, wireless charging di masa itu, yang sekarang beneran kejadian. Kita bisa ngecas tanpa ada kabel. Kan kalau dipikir dengan logika nalar itu memang nggak bisa gitu. Nah, biasanya yang memang itu tadi Mas Adi terkait eh, unspoken needs itu biasanya memang relatif ke sebuah teknologi-teknologi yang relatif cutting edge ya kalau kita bilang. Misalnya Ya, HP, layar mau dilipat segala macam. Sesimpel eh, dulu tuh udah pernah ada Motorola misalnya Razer segala macam. Kita butuh HP yang kecil, butuh HP yang layarnya besar tapi pas dikantongin kecil. Kan itu butuh dilipat gitu.
Nah, pas di era sekarang ada touchscreen, bisa nggak sih ngelipet touchscreen? Nah, dari pemikiran itulah dieksekusi. Jadi biasanya dari problemnya itu apa ya, nggak tersampaikan, tapi si pemimpin-pemimpin visioner ini yang mikir, oh ini ada kesempatan market besar di situ buat kita eksekusi lebih lanjut. Headset juga kayak gitu. Headset kan tadinya wireless dan dicolok tuh. Lama-lama ada kabel tapi wireless. Lama-lama bener-bener kayak sekarang TWS, jadi tinggal nempel di kuping, eh, ada chargernya segala macam. Nah, kalau dibilang itu metodenya kayak gimana, Mas Ade, terkait yang unspoken needs, memang itu butuh jam terbang ya. Saya pikir Henry Ford sampai di titik itu bukan dia. Kita ngomongin wasilah itu kan kalau saya pribadi apa ya? Ya. Nggak tahu nih wasilah ini versi bahasa yang pas apa enggak, tapi kita ada wasilah menurut saya pribadi itu ada prosesnya. Kita menjadi orang yang visioner itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya tiba-tiba besok jadi visioner mikirin Indonesia 2045 gimana, itu nggak bisa. Tapi saya dididik dari kecil sampai besar, eh, kecemplung ke masalah itu, kecemplung ngurusin Indonesia segala macam, baru bisa mikir Indonesia itu ke depannya kayak gimana, mau dibawa kemana kayak gitu. Poinnya kayak gitu sih. Jadi memang inovasi teknologi yang kaitannya sama bisnis juga itu butuh kecemplung dan biasanya butuh bertahun-tahun pengalaman juga. Henry Ford yang Mas Ade lihat, Steve Jobs yang Mas Ade lihat itu hasil effort Steve Jobs ditendang juga dari Apple, balik lagi. Terus ya banyaklah cerita-cerita mungkin yang Mas Ade pernah dengar tentang inovator-inovator itu. Tapi prinsipnya itu bukan hasil ujuk-ujuk, tapi proses yang dia lihat bertahun-tahun gitu. Mungkin di proses itu juga ternyata dia bisa menganalisis unspoken needs tadi. Kalau itu metodenya nggak diajarin bahkan di studi master di bidang inovasi. Oke, oke. Siap. Semoga menjawab. Nah, terkait pertanyaan kedua, level inovasi. Ya. Ini beda-beda juga ya, Mas. Terkait kapan kita harus inovasi dan constraint-nya macam-macam. Kalau di level perusahaan besar itu ada kategori incremental innovation, radical innovation. Incremental tuh yang bertahap. Jadi misalnya kita nge-develop mobil BMW, oh kita si customer atau market sekarang ada kebutuhan ban yang smooth atau apa namanya, nggak geronjalan gitu lah versi orang Jawanya. Akhirnya Ya. fokusnya ke sana. Jadi per part aja. Atau tiba-tiba sekarang ada mobil listrik, radical innovation, sangat radikal ya. BMW bikin mobil listrik baru, terpaksa harus ngikutin market. Nah, kalau di perusahaan besar biasanya ada itu tuh, menganalisis alokasi dana, resource yang dipunya, SDM, dana segala macam, seberapa banyak yang untuk incremental supaya dia tetap eksis di market, atau seberapa banyak dana yang harus digelontorkan juga buat bikin inovasi yang lompat ke masa depan. Ini saya mau cerita ya tentang Huawei. Huawei ini menarik banget. Jadi Huawei saat orang-orang, ini fenomena latecomer ya, saat orang-orang dan perusahaan-perusahaan gadget itu jualan HP yang 3G, Huawei itu jualannya 2G masih waktu itu. Tapi mereka risetnya 5G. Jadi saat semuanya bergumul riset tentang 3G, mereka mesti jualan 2G. Jualan 2G kan nggak mahal ya. Produknya lebih murah dari 3G, segala macam, effort yang nggak butuh banyak. Tapi dia ngedevelop, ngelontorin dana banyak banget buat ngeriset 5G. Nah, sekarang saat era 5G udah ada, Huawei itu leading di depan. Sekarang kita bukan ngomongin gadgetnya aja ya, tapi masalah koneksi segala macam itu rata-rata seluruh dunia dikuasai sama dua perusahaan, Huawei sama Ericsson. Jadi saat orang-orang masih bergumul riset 2G, riset 3G, mereka jualannya 2G, tapi risetnya 5G. Saat marketnya udah ready, wah mereka udah ada, jadi leading the market gitu. Nah kadang-kadang inovasi juga perlu kayak gitu. Kita nggak bisa tuh, misalnya kita startup kecil, atau perusahaan kecil, atau masih di awal banget lah. Kita ngelihat, oh ternyata produk ini udah ada nih di market, atau inovasinya udah ada. Nggak apa-apa, kita nggak usah ngikutin rel di belakang mereka, tapi bikin rel aja baru. Bikin riset yang benar-benar atau inovasi yang belum pernah dipikirin sebelumnya. Tapi memang itu customer needs ya, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk idenya ada. Nah, ide-ide kayak gitu kadang-kadang dibutuhkan. Sebenarnya ini yang kami lakukan juga, kebetulan saya menjadi wakil rektor di UNU Yogyakarta, itu yang kami lakukan. Kami lihat NU belum punya universitas, kemudian Muhammadiyah udah banyak,
Kalau kita bikin universitas, kalau pengen kompetisi dan biasa-biasa aja, pasti nggak akan bisa nyalip UGM, ITB, UI, dan kampus-kampus besar lain. Gimana cara Betul. nyalipnya coba? Mereka udah 70-an tahun. Kita mikir, kita harus bikin rel baru. Di Indonesia, apa yang belum ada marketnya gitu. Akhirnya kepikiran dua hal, professional hub sama future oriented. Professional hub mungkin BINUS sudah ada ya, nggak apa-apa, kita garap itu juga. Di Jogja belum ada yang mikirin professional hub. Kita cetak profesional, kerja di perusahaan, pokoknya udah fokusnya cetak profesional aja. Mirip kayak BINUS. Kemudian mikir lagi, apa yang belum ada? Future oriented. Kampus-kampus Indonesia belum ada yang garap cryptocurrency, carbon trading, segala macam, Bitcoin, itu belum ada. Kita mikir, oh ya udah bikin apa namanya kampus visinya becoming the professional hub and future oriented university. Nah, udah nggak perlu lagi ngikutin tracknya di bawah UGM. Kita udah punya track sendiri. Kalaupun ada yang nyusul udah di belakang kita gitu. Nah, terus mikir nggak punya duit, gimana caranya? Nggak penting nggak punya duit. Yang penting ada ide gitu. Mikir lagi, tapi tetap eksekusi ide butuh duit gitu. Mikir gimana caranya. eh, Mana sih kampus atau negara yang sangat berorientasi pada masa depan. Kita mikir akhirnya, ini cerita panjang lebar nggak apa-apa ya, terkait inovasi sebenarnya nggak cuma di perusahaan aja, tapi di kampus tuh perlu inovasi juga gitu. Akhirnya kita mikir, mana sih negara yang berorientasi masa depan dan bisa kita gandeng. Kita mikir, oh ternyata Uni Emirat Arab digadang-gadang jadi kota futurist people lah gitu, kota masa depan. Mereka punya Museum of the Future, menarik banget nggak tuh? Museum nggak ngumpulin barang-barang kuno, tapi ngasih tahu masa depan tuh kayak gimana, kayak gitu. Dan nggak ngawang-ngawang, nggak tiba-tiba ada mobil terbang. Dia bener-bener step by step eh, Abu Dhabi itu 2050 tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak ngasal teknologi kayak gimana segala macam, eksplorasi keluar angkasa. Nah, itu jadi menarik banget Uni Emirat Arab buat digandeng. Terus kita mikir, bisa nggak ya kerja sama mereka? Ternyata ada universitas juga di bawah Presiden MBZ Muhammad bin Zayed yang fokus ke sana juga. Udah kita pepet, akhirnya kolaborasi bareng. Kemarin alhamdulillah baru penandatanganan Memorandum of Agreement di depan Pak Presiden membangun MBZ College for Future Studies. Nah, itu inovasi. Jadi inovasi ada kebutuhan atau kadang itu sebenarnya juga unspoken needs juga ya tadi ya. Oh, betul. Terkait ya ya itu bukan ide ya ide bareng-bareng lah terkait apa yang perlu digarap kayak gitu. Dan hal-hal kayak gitu biasanya kolektif juga sih Mas. Mungkin tokohnya karena Henry Ford yang muncul Henry Ford, kalau di UNU Mas Rektornya gitu yang muncul gitu. Padahal ya garapan bareng-bareng juga gitu. Tapi prinsipnya memang eh, apa namanya inovasi itu sangat bisa dikembangin di mana-mana, nggak harus teknologi juga. Tadi kan skema ya, bikin college for future studies, ngasih ruang segala macam. Nah, mungkin dari situ nanti baru muncul inovasi-inovasi yang relatif lebih teknikal kayak gitu. Nah, tadi kaitannya sama kapan waktunya, yang jelas kalau saya pribadi ada dua ya. Pertama, produk atau market driven. Jadi, kalau perusahaan besar tuh mikir eksistensi di marketnya itu gimana. Satu lagi, itu terkait teknologi drivennya itu. Kadang-kadang ya, kalau kita ngikutin market, nggak akan ada market tuh di Indonesia buat terkait MBZ College for Future Studies tuh nggak akan ada marketnya. Tapi kita bikin baru mikir, oh baru orang tertarik, oh iya bener juga ya harus belajar cryptocurrency, carbon trading segala macam. Jadi pendekatannya ada dua juga sih. Di level apa itu tergantung masing-masing kondisi perusahaan atau institusi. Semoga menjawab Mas Ade. Aku kalau menjawab kadang-kadang ngalor ngidul, tapi semoga ngasih gambaran. Ada example-nya juga. Thank you, Pak. Siap, siap, siap. Makasih Mas Ade. Baik, habis ini ada materi lagi ya, Pak? Siap, ini saya quick ya terkait yang teman-teman dari Taskia request terkait apa namanya eh, teknologinya itu sendiri, dan saya cerita sedikit tentang Bano ya. Nanti mungkin ini cepet aja, mungkin sekitar 10-15 menitan gitu. Nah, ini tentang menjadi seorang digipreneur. Ini terkait saya opportunity. Nah, ini ya terkait apa namanya tadi kalau kita nge-develop inovasi itu jangan ujuk-ujuk bikin inovasinya, tapi lihat opportunity-nya. Tadi saya udah cerita tentang problem si pembudidaya tentang air, kemudian kami di Bandung melihat juga terkait potensinya. Jadi nilai ekonomi digital di Indonesia tinggi, ada 200 juta orang pakai internet segala macam. Kemudian ada pengembangan teknologi AI, big data, robotik segala macam, IoT juga gitu.
Nah, di sektor budidaya perikanan juga sama, mereka butuh teknologi, butuh digitalisasi, nilai ekonomi global smart aquaculture besar banget, nilai ekonomi sektor budidaya Indonesia perikanan juga gede banget. Kemudian punya potensi besar juga Indonesia, hampir 18 juta hektar sektor budidaya perikanan Indonesia. Tapi cuma 1,3 juta hektar yang sudah dimanfaatkan. Prinsipnya pembudidaya punya problem, padahal si Indonesia sendiri punya potensi yang besar banget buat digarap gitu. Kemudian masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Terus saya lihat sama teman-teman di sini ada problem yang bisa di-solve, marketnya ada, berarti dalam tanda petik ada cuannya gitu, bisa dimonetisasi. Dalam artian kita ngebantu pembudidaya juga, tapi secara inovasi teknologi kan butuh resource untuk, butuh engine juga, butuh dana juga, bisnis buat berjalan lebih lanjut. Nah, ini juga problemnya ada penyebaran penyakit, cuaca ekstrim, dan biasanya lebih konvensional budidaya perikanan di Indonesia, penerapan teknologi belum maksimal. Nah, ini di Kedung Ombo ada banyak kejadian ikan mati mendadak karena kualitas air yang tiba-tiba turun. Ini nggak cuma di Kedung Ombo aja, tapi di banyak lokasi. Jadi sesimpel memvalidasi ide kami tadi, budidaya ikan itu adalah budidaya air. Kalau airnya jelek, nggak akan hasilnya maksimal kayak gitu. Dan ini tervalidasi dari berita-berita gagal panen segala macam. Nah, dari situ kita lihat ada potensi buat ngembangin teknologi. Nah, terus Bano hadir dengan teknologi yang kita bikin. Ada microfish, si microbial aerator, bikin oksigen gelembung ukuran mikro, oksigennya tinggi, airnya tinggi, eh, oksigennya tinggi, kualitas airnya tinggi, ikannya sehat, kemudian hasil panennya naik. Kemudian sekarang lagi nge-develop juga ada si Visco, IoT Water Quality Sensor, sama aplikasi Bano. Walaupun sekarang kami masih fokus ke untuk si apa namanya bisnis si aeratornya aja kayak gitu. Si sensor sama si Bano Apps-nya masih kita hold. Tapi prinsipnya memang apa namanya teknologi itu di-develop berdasarkan market yang ada dan customer problem kayak gitu. Nah, ini cerita sedikit tentang tadi ya, gelembung 40 mikron, meningkatkan oksigen, meningkatkan kualitas air, meningkatkan pertumbuhan ikan, meningkatkan panen dan pendapatan pembudidaya ikan. Jadi memang eh, dari teknologi yang ada, dari functions yang ada, itu harus bisa nge-solve problem yang ada di customer kayak gitu. Nah, ini hasil riset kami sejauh ini meningkatkan profit itu 20%, 40%, kemudian meningkatkan pendapatan 20%, eh, mereduksi konsumsi listrik 40%, dan menurunkan amonia di air 17%. Amonia ini yang biasanya menyebabkan ikan-ikan kalau nilai amonianya tinggi itu mati gitu. Kayak gitu. Ini mungkin cerita sedikit ya buat ngasih semangat juga. Mungkin Mas Haidar biasanya udah bosen nih tentang materi ini. Terkait saya biasanya kalau selain ngasih materi, ngasih inspirasi juga ke teman-teman supaya semangat ngembangin inovasi dan teknologi. Jadi tidak ada langit yang terlalu tinggi dan tembok yang terlalu kokoh untuk mimpi yang baik. Nah, kalau teman-teman mikir, oh nih Mas Fajar studi ke Swedia, ngomongnya mungkin ngalor ngidul segala macam, kesannya kayak bacaan bukunya banyak, ya intinya mungkin mikirnya wah ini pasti dari keluarga yang punya privilege lah kayak gitu. Nggak sama sekali teman-teman, saya tuh lahir di Sragen, dari keluarga buruh tani kurang mampu. Jadi di Sragen lahir dari keluarga buruh tani, ya punya lahan segala macam lah dengan segala keterbatasan gitu. Nah, dibesarkan ibu yang single parent tahun 94, nggak lama setelah saya lahir, bapak meninggal, kemudian ibu membesarkan saya dan kakak saya sendirian gitu. Dan 98 dibawa ibu ke Jakarta, mengadu nasib, 98 krisis ekonomi, Sragen kurang bagus, ekonominya segala macam, dibawa merantau, dan di Jakarta ya inilah sangat struggle waktu itu. Kemudian waktu SMA punya pengalaman macam-macam juga, kebetulan suka berorganisasi. Waktu ikut OSIS nilainya sempat jelek, terus dicap macam-macam lah sama guru. Sampai dibilang ya kalau nilainya gini tuh nggak akan sukses kamu gitu ya. Udah itu jadi pecutan juga buat saya. Kemudian alhamdulillah keterima S1, studi S1 di UGM. Kalau orang-orang seneng, saya bingung tuh bayarnya itu gimana gitu. Jadi keterima UGM rata-rata orang seneng, kalau saya malah pribadi bingung. Ini bayar gimana? Karena waktu itu ada namanya SPMA. Kalau sekarang UKT ya, uang kuliah tunggal. Kalau waktu itu namanya uang gedung. Jadi di awal bayar 40 juta. Itu akhirnya ngajuin, akhirnya dapat keringanan dan alhamdulillah bisa studi di UGM. Singkat cerita, ngembangin inovasi macam-macam. Alhamdulillah menang beberapa kompetisi internasional.
dan uang yang didapat itu dari kompetisi-kompetisi internasional saya tabung buat persiapan studi ke luar negeri, buat bayar TOEFL, IELTS, bayar macam-macam lah, kan itu butuh dana juga gitu. Kemudian alhamdulillah dapat beasiswa LPDP, lanjut studi master di Swedia di bidang tadi mungkin Mbak Eriza udah sebutin Innovation Management di KTH Royal Institute of Technology di Swedia. Dengan beasiswa LPDP afirmasi jalur mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Kenapa Swedia? Kalau teman-teman cari nanti monggo dicari Global Innovation Index. Negara pertama yang Global Innovation Index-nya paling bagus Swiss, yang kedua itu Swedia, baru Amerika. Teman-teman mungkin nggak sadar ada Spotify, ada Scania, ada IKEA, ada macam-macam lah, ada Ericsson, perusahaan-perusahaan yang ternyata itu perusahaan Swedia atau gitu. Jadi memang budaya inovasinya kuat banget di Swedia, tapi mereka ya memang cenderung low profile, nggak terlalu gembar-gembor kayak versi Amerika gitu. Jadi memang santai-santai aja. Kemudian tadi udah cerita sedikit tentang Bano, jadi inovator, ngembangin teknologi Bano, nge-digitalize sektor perikanan juga dengan berbagai inovasi. Terus kenapa saya menempuh jalur ini ya, emang pengen apa ya? Saya ngerasa berutang budi dengan latar belakang keluarga saya, pengen give back lah kepada latar belakang keluarga saya juga, misalnya membuat inovasi dan teknologi yang kurang lebih bisa berdampak buat masyarakat banyak, terutama rakyat kecil itu. Nah, ini mungkin how to start. Ini biasanya saya pakai start small, think big, solve problem, move faster. Start small tuh ya udah kalau ada ide langsung digarap, jangan lama-lama ditulis segala macam. Ini bisa dieksekusi atau enggak gitu. Nah, perlu think big juga. Oh, ini kira-kira visinya apa segala macam. Ini mungkin bisa vice versa ya, saling kebalikan gitu. Punya visi apa, misi apa, terus start small kayak gitu. Nah, solve problem. Apa yang kita garap itu harus nge-solve problem dan move faster. Nah, ini harus berkolaborasi dengan berbagai sektor atau dengan teman dari berbagai latar bidang keilmuan. Saya dari teknik mesin nggak ngerti ikan, tapi pas ngedevelop teknologi perikanan, saya butuh teman-teman perikanan. Saya nggak ngerti bisnis, butuh teman-teman bisnis. Saya nggak ngerti IT, aplikasi, saya butuh teman-teman yang bisa bikin aplikasi atau IT apapun itu. Jadi memang think big, start small, solve problem, move faster. Nah, ini step-step yang saya rasa simple dan apa ya nggak daki-daki lah, kadang-kadang orang ya ngomongin ini itu gitu. Jadi ya kita harus punya visi, nge-solve problem orang, langsung eksekusi aja dan kolaborasi sama siapa aja. Ini value yang biasanya saya pegang, saya singkat EPIC, enthusiastic, purpose driven, inisiatif, dan kolaboratif. Jadi kalau kita membangun sesuatu itu harus antusias, harus ada nyawanya dulu gitu. Kenapa Henry Ford bisa ngembangin kayak gitu? Kenapa Nadiem Makarim bisa kepikiran ojek ya? Karena dia sehari-hari ngeliat abang gojek di pangkalan gitu. Henry Ford mikir, aku pindah dari kota A ke kota B, masa setiap hari naik kuda makan waktu berapa jam gitu, kereta kuda makan waktu berapa jam. Dia benar-benar antusias ngedevelop inovasi atau teknologi yang solve masalah itu gitu. Kemudian purpose driven, punya tujuan dan impian yang jelas. Saya yakin misalnya Nadiem Makarim dan Gojek segala macam itu ngedevelop Gojek nggak semata-mata cuman buat bisnis aja, tapi punya semangat untuk mengempower orang, mengempower abang-abang Gojek yang mangkal, yang mungkin sehari belum tentu dapat penumpang gitu. Tapi dengan Gojek akhirnya mereka bisa dapat value lebih banyak. Jadi kalau bisa tujuan tuh bukan hanya untuk diri sendiri atau perusahaan, tapi berdampak buat masyarakat banyak. Kemudian inisiatif. Jadi kalau kita udah punya antusiasme, udah punya tujuan, harus inisiatif. Tadi ya start small itu. Kadang-kadang antusias, udah punya tujuan, tapi nggak gerak-gerak ya, sama aja gitu. Terus belajar banyak segala macam. Terakhir kolaboratif yang saya tadi cerita, kita hidup di era kolaborasi, mungkin bukan di era orang tua kita dulu yang apa-apa kompetisi. Sekarang tuh kolaborasi, sama siapa aja kolaborasi. Itu hal yang kenapa saya kalau Mas Haidar ngundang itu selalu datang ya, karena saya yakin saya bisa berkolaborasi banyak dengan Mas Haidar, Mbak Eliza, dan teman-teman di sini. Saya nggak tahu nanti teman-teman di sini itu jadi menteri apa, bahkan mungkin jadi presiden juga. Kalau keinget saya mungkin, oh nih Mas Fajar ini mungkin orang yang tepat buat berkolaborasi ini gitu. Jadi jejaring itu penting banget teman-teman. Saya pun dipanggil ke Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, jadi wakil rektor, itu akan jejaring juga. Jadi kira-kira siapa yang orang yang suka kerja dan inovasi. Nah, kebetulan waktu itu mungkin mereka melihat saya itu orang yang sangat apa ya, dalam tanda petik suka kerja, ngedevelop sesuatu, akhirnya ya saya dipanggil. Jadi kolaboratif ini sesuatu yang penting banget.
Nah, itu mungkin cerita terkait teknologi, inovasi di satu sektor spesifik perikanan. Nanti mungkin teman-teman bisa ngasih pengalaman, ide atau inovasi yang teman-teman lagi garap apa dan case-nya kayak gimana supaya mungkin nanti saya bisa belajar juga. Mungkin itu Mbak Eriza dan Mas Haidar. Mungkin Baik, monggo Masya Allah. Terima kasih Pak Fajar atas kalau penyampaian ada materi sesi ini. lagi tanya jawab ya, monggo. Baik, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang dari tadi terpendam, boleh langsung aja raise hand dan on mic, atau bisa aja melalui kolom chat, nanti akan dibacakan pertanyaannya. Gimana teman-teman? Saya boleh naik lagi nggak, Kak? Ya, boleh, silakan ya. Saya Monggo Ade. Mas Ade. Siap. Em, saya baru tadi di-share kan LinkedIn-nya Pak Fajar. Terus kita berangkat dari apa namanya background pendidikan yang sama nih. Kita juga teknik mesin gitu. Hmm. Nah, yang jadi yang saya pengen tahu adalah apa yang waktu itu menggerakkan Pak Fajar untuk akhirnya mengambil em, MSc di Innovation Management and Product Development di KTH Royal Institute nih of Technology di Sweden. Dari background teknik mesin, em, memang mungkin saya juga bisa bilang kalau nggak somehow kita deket dengan produk nih Pak. Tapi untuk untuk ke arah innovation sendiri itu kan em, saya rasa bisa lebih luas ya dibandingkan teknik mesin itu sendiri. Nah, itu boleh dibagikan motivasinya nggak, Pak? Apa yang waktu itu dipikirkan dan akhirnya memutuskan untuk ke sana gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Ade. Mungkin saya cerita dulu dari awal lagi nih, dari kenapa ngambil bukan masternya ya, tapi kenapa ngambil teknik mesin gitu. Jadi Oh, boleh, Pak. saya tuh nilai biologi saya tuh jelek banget. Tadi yang ngomelin saya waktu SMA tuh guru biologi. Singkat cerita, nilai saya cukup bagus di nilai matematika, fisika, kimia. Dan pas melihat, wow, saya ya udah paham lah, nggak mungkin ngambil kedokteran gitu dengan nilai biologi yang jelek. Terus pas juga ada momen-momen teman-teman mungkin tahu film Three Idiots ya, pasti tahu Tahu, ya. tahu. Nah, di SMA saya pertama kali nonton film Three Idiots, terus itu tiga, dah tanda petik, maaf ya misalnya pakai bahasa yang mungkin kasar, tiga begundal isinya anak-anak teknik mesin gitu ya, anak-anak muda yang ternyata story-nya inspiring banget, anak-anak teknik mesin, engineering yang bikin teknologi inovasi, ternyata di akhir ceritanya itu nyentuh banget juga tuh. Dia sekolah bukan semata-mata gelar, dia sekolah bukan semata-mata buat dirinya sendiri, tapi dia ternyata sekolah itu atas nama anak Orang lain. majikannya gitu. Itu menarik banget dan yang dia cari tuh ilmunya bukan gelarnya. Sampai di akhir cerita dia ngasih ternyata dia bikin sekolah dan punya paten banyak banget. Itu kenapa saya ngambil teknik mesin. Oh, saya harus ngambil teknik mesin. Pertama cocok sama kemampuan saya, matematika, fisika oke, biologi jeblok. Terus terinspirasi sama film Three Idiots. Singkat cerita, akhirnya kesampaian kuliah teknik mesin di UGM, lulus juga, tapi memang di 1,5 sampai 1 tahun terakhir di masa perkuliahan itu mulai mikir, bukan ngerasa ini belum dalam ya, tapi udah tau lah kira-kira basicnya, termodinamika, fisika statika, dinamika segala macem, itu udah kebayang tuh. Terus mikir, ini kalau kerja eh dipakai, tapi masa ya sehari-hari jadi teknisi gitu segala macam. Itu nggak apa-apa banget dan ada orang yang suka kayak gitu, tapi kan itu point of view saya ya, pribadi saya nggak bisa tuh kerja kayak gitu ya, masa tiap hari buka tutup valve, ngukur ini itu ya, itu penting gitu kalau buat produksi minyak segala macam, penting banget. Tapi ya masa saya mikirannya kayak gitu, dan saya rasa ini kayaknya harus sekolah lagi nih. Pertama, ngedalamin ilmu, yang kedua ngebuka perspektif eh teknik mesin tuh dalam-dalamnya tuh spesifiknya kayak gimana. Nah, terus balik pertanyaan ke diri sendiri, mau jadi spesialis atau generalis? Kalau jadi spesialis, ujung-ujungnya
sama lagi jangan-jangan jadi teknisi lagi tuh mikirnya waktu itu. Karena Ya. mikir apa generalis aja ya karena sukanya macam-macam. Mungkin kalau tadi cerita banyak dari Bano ngomongin universitas, ngomongin di Swedia bantu macam-macam. Emang saya tuh relatif sekarang agak generalis gitu. Jadi suka dari berbagai sudut pandang. Terus tertarik inovasi, tapi kok inovasi ini satu yang absurd banget. Pasti nih ada ilmunya yang bisa dipelajarin. Masa di luar nggak ada sih kampus yang nyediain bidang ini? Pas googling baru tahu, wah banyak banget. Harvard, MIT, segala macam, gitu-gitulah. Udah buka bidang inovasinya segala macam. Nah, terus di Eropa juga banyak, ada ETH Zurich, ada KTH salah satunya, macam-macam lah, TUDA, macam-macam. Singkat cerita, akhirnya ya udahlah ngambil inovasi aja. Manajemen inovasi waktu itu nggak tahu ngambil manajemen inovasi atau apa, tapi ngambil inovasi. Terus saya mechanical engineering, terus saya mikir waktu itu kayaknya pulang jadi dosen aja nggak apa-apa, ngajar juga suka nih gitu, suka ngomong segala macam, suka berbagi juga. Terus mikir, oh ya udah ngambil yang inline. Jadi kalau di KTH Mas Ade, manajemen inovasi itu masih di bawah Department of Mechanical Engineering. Jadi saya belajar manajemennya 40%, engineeringnya 60%. Jadi saya masih ngedesain di CAD segala macam itu masih. Tapi dikasih point of view manajemen juga, gimana customer validations, gimana nge-develop inovasi, step by step-nya, toolsnya apa aja, business model canvas, business model innovations, macam-macam lah, value proposition canvas, itu yang basic-basic tuh yang sekarang udah banyak di ini kan. Ada lagi, wah banyak teori-teori yang baru tahu gitu, di perusahaan kecil, startup tuh beda pendekatannya, baru tahu gitu. Prinsipnya kenapa ngambil di KTH, pertama, tadi ya, cari nih di Global Innovation Index negara yang bagus mana. Ada 3 muncul, Swiss, Swiss, Swedia, Amerika. Pertama ke Amerika dulu nih. Pas lihat di Amerika, wah ribet. Ada GRE sama GMAT segala macam. Duit udah Betul. nggak ada. Cuman ada buat TOEFL doang sama IELTS. Udah nggak mungkin nih. Ngecekak duit nggak bisa gitu. Amerika coret. Eh, karena faktor finansial. Segala macam. Dulu pengen banget sebenarnya Amerika. Kebayang kuliah di MIT. Kayak gimana tuh udah kebayang banget gitu. Cuman duit tidak nyampe gitu. Terus kepikiran, wah Amerika nomor 3, Swiss nih Pak, keren banget nih gitu kan. Pas dilihat Swiss, pengantarnya bahasa Jerman. eh yang jurusan saya nggak tahu yang jurusan-jurusan lain. Belajar bahasa Jerman lagi, ada waktu enggak, abis udah lulus, udah 1 tahun kan, bisa apa enggak ngejar segala macam. Dengar-dengar juga butuh effort, terus orang Swiss mungkin ya segala macam lah dalam pertimbangan ini itu. TH Zurich itu nomor 1 kalau nggak salah di Eropa. Jadi Swiss mulai, kayaknya enggak dulu deh. Terus Swedia nih negara satu-satunya yang, wah Swedia nih pakai bahasa Swedia, kayaknya ribet ya. Pas saya cari, ternyata Swedia bahasa Inggris semua pengantarnya, baru tahu waktu itu. Terus lihat kampus paling bagus, engineeringnya di Swedia mana? Muncul KTH. Cari manajemen inovasinya, saya lihat, wah menarik banget. Terus cari profesornya, ada namanya Profesor Mats Magnusson. Kemudian ada profesor macam-macam lah, wah menarik banget nih. Terus mereka tuh sama industri dekat banget. Jadi kayak Scania, Spotify, macam-macam lah, industri yang ada di Swedia tuh kolaborasi risetnya tuh dekat banget sama kampus. Bahkan ada beberapa industri yang punya office di kampus gitu. Itu yang akhirnya kami copy juga di UNU Jogja. Eh, Kami ada di lantai 2 Bring Industry to Kampus, itu ada office lantai 2 yang dibuka untuk kampus gitu. Intinya opsi yang paling possible adalah si Swedia ini dan si KTH. Kebetulan di bawah Department of Mechanical Engineering. Seenggaknya kalau saya pulang, kalau jadi dosen, kan harus, kalau penek Japfung harus align ya. Kalau Ya. teman-teman mungkin ngerti dosen-dosenan, itu harus align segala macam. Paling nggak oke lah gitu, ada argumentasi walaupun agak repot juga ngejelasinnya, tapi oke gitu. Atau mungkin pulang nggak jadi dosen teknik mesin, misal dosen teknik industri, itu oke banget gitu. Jadi masih oke gitu. Itu alasan kenapa ngambil di KTH dan Swedia. Tapi di balik itu memang perjalanannya panjang. Karena ya tadi ya faktor ekonomi, finansial, segala macam. Kemudian faktor yang utama adalah saya ngerasa belajar inovasi di Indonesia itu bukan tempat yang tepat. Kita ngomongin inovasi di Indonesia, inovasi apa dalam artian apa gitu. Dengan segala keterbatasannya, kita industri belum banyak yang established, terus belum fokus kebanyakan di e-commerce dan digital. Itu bagus. Kayak sekarang ya semua aplikasi atau yang unicorn itu di e-commerce sama digital semua. Itu bagus, tapi saya pengen ngambil perspektif lain gitu. Di negara yang mungkin secara industrinya bagus,
sektorialnya bagus, yang di sana ada inovasi-inovasinya juga. Ya akhirnya kesampaian kalau di Swedia, terus belajar banyak juga di sana tentang ekosistem inovasi di negara maju, yang mungkin sebenarnya saya pesimis juga bisa di-copy di Indonesia, karena kita mungkin udah ketinggalan 30-50 tahun dengan segala halnya, tapi ya bismillah mungkin dengan semangat anak-anak muda, Mas Haidar, Mbak Eriza, Mas Ade, dan teman-teman ya, saya rasa bisa gitu. Tapi tadi ya baliknya prinsipnya, saya tuh pengen gali ilmu lebih dalam tentang inovasi dan punya visi juga untuk give back to society gitu, terutama wong cilik, rakyat kecil gitu. Inovasi yang berguna buat masyarakat. Jadi saya yakin kalau ilmu dicari dan tujuannya untuk membantu orang banyak tuh pasti dikasih jalan sih sama Gusti Allah. Kayak gitu sih Mas Ade, semoga cukup menjelaskan. Sangat menjelaskan, Pak. Nah, terima kasih. Tapi waktu Siap, itu sami-sami. sempat kepikiran buat ngambil bisnis aja, Pak? Atau memang strict to innovation tuh waktu itu tuh? Waktu itu nggak kepikiran bisnis sama sekali Mas, jadi strict to innovation. Pengen tahu orang tuh, dulu saya sering baca buku yang aneh-aneh sih memang. Misalnya baca buku Sapiens, mungkin teman-teman tahu ya, Homo Deus gitu-gitu, buku-buku juga yang aneh-aneh lah. Kita nggak usah ngomongin penulisnya ya, Yuval Noah Harari, mungkin Jewish atau Yahudi segala macam. Saya tuh nggak pernah lihat itunya gitu, tapi lihat sudut pandang perspektifnya, mereka baca buku, ya macam-macam lah, terkait ekonomi ini itu gitu. Pas ngomongin inovasi terpantik juga. Dulu manusia pertama kali ada itu mungkin Nabi Adam mendevelop inovasi itu gimana, mikir macam-macam. Ya gitu-gitulah intinya, terpantik manusia tuh sebenarnya dari dulu ya apa, Homo innovatus mungkin membahasnya saya, karena punya kebutuhan bikin sesuatu, punya kebutuhan bikin sesuatu gitu, walaupun kayak kadang-kadang apalagi di era politik ini punya kebutuhan bikin sesuatunya tuh caranya salah. Nyerempet ke politik juga akhirnya. Mungkin itu Mas Ade. Terima kasih, Pak Madar. Siap, siap. Baik, terima kasih atas Mas Ade yang bertanya dan juga Pak Fajar yang sudah menjawab. Mungkin kita bakal buka satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja raise hand atau melalui chat. Gimana, teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Oh iya, boleh. Izin Pak, perkenalkan nama Ya. saya Rifat Ribelandani, biasa dipanggil Rifat. Siap. Izin Siap, bertanya Mas. perihal opportunity cost, Pak. Jadi tadi saya melihat Bapak menyinggung perihal opportunity cost. Saya jadi tertarik untuk bertanya. Saya sejak pertama kali belajar tentang opportunity cost ini, saya langsung memahamin bahwa opportunity cost ini sama aja dengan opportunity loss, Pak. Nah, karena kita hanya bisa memilih salah satunya kan, nggak bisa milih dua-duanya gitu. Nah, kalau dari perspektif Bapak sebagai seorang profesional di bidang inovasi itu, menanggapi opportunity cost ini agar Bapak bisa full mendedikasikan kepada opportunity cost dan tidak memandang lagi opportunity loss itu, agar Bapak tidak menyesali. Mungkin sebagai contohnya mungkin Bapak bergelut di bidang inovasi dan manajemen ya gitu ya, tapi tidak ke bidang teknik industri misalkan. Itu kan Bapak opportunity loss di bidang teknik industri, tapi opportunity cost-nya di bidang inovasi dan manajemen gitu. Nah, cara Bapak untuk menanggapi agar bisa full mendedikasikan kepada opportunity cost itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Siap. Matur sangat Mas Rifat. Ini jawaban perspektif saya pribadi ya, subjektif banget biasanya. Saya tuh tipe orang yang all out Mas, jadi nggak suka jawaban netral gitu, relatif kalau nggak ke kutub yang A ke kutub yang B gitu. Jadi misalnya ditanya tentang opportunity cost dan opportunity loss, itu sesuatu yang nggak bisa dinafikan. Pas kita ngambil satu keputusan di bisnis atau apapun di pendidikan, itu nggak bisa kita mau untungnya aja atau mau ruginya aja, itu pasti bersamaan tuh, ada untungnya ada ruginya. Saya cerita real case. Jadi saya waktu dapat beasiswa LPDP posisinya adalah sedang
di tahap akhir seleksi BPS Pertamina, Bimbingan Profesi Sarjana, dan alhamdulillah keterima waktu itu. Di satu sisi saya bukan passion saya sama sekali. Wah, kebayang tuh kerja di BUMN. Waktu itu mungkin saya masih ingat Pertamina Refinery buka tutup valve, ngatur produksi segala macam, sesuatu yang bagus tapi bukan saya banget. Terus saya mikir, wah ini kalau hidup di fase itu mungkin materi ada tapi apa iya bisa hidup terus kayak gitu sampai akhir hayat dengan segala macam stagnansi gitu. Di satu sisi LPDP belum keterima. Gitu. BPS-nya udah, jadi saya di Pertamina Simpruk akhirnya nggak tanda tangan kontrak, saya izin mengundurkan diri, sampai ditanyain alasannya kenapa, ya pengen lanjut studi segala macam. Di last minute banget waktu itu. Eh, Prinsipnya akhirnya saya mengambil keputusan ya udah pengen lanjut studi walaupun beasiswa LPDP belum di tangan. Prinsipnya kan itu sebenarnya ya ada opportunity ya, apakah itu cost atau loss tadi, ya saya ngambil opportunity cost yang mungkin akan saya dapat di LPDP. Walaupun ada opportunity loss yang saya uh, korbankan karena nggak ngambil Pertamina tadi. Tapi saya prinsipnya ya udah saya ngambil apa benefits yang mungkin ilmu pengetahuan yang mungkin nilainya mungkin nggak bisa dihitung pakai materi gitu, yang bisa ngasih bekal ke saya, ngasih profile segala macam. Oh Mas Fajar, profile itu inovasi yang mungkin akhirnya Mas Haidar undang juga. Tapi kalau saya dulu ngambil Pertamina, ya profile saya udah engineering gitu, oil and gas engineers gitu misalnya. Tapi saya ngambil profile yang sebagai inovator. Dari situ yang akhirnya membuka banyak pintu. Akhirnya saya dipanggil pulang ke Indonesia, bantu akselerasi, dipanggil oleh beberapa menteri juga lah untuk akselerasi juga ya, karena tadi itu saya ngambil opportunity cost waktu itu di situ, tapi ada loss yang lainnya yang nggak saya ambil. Sama halnya di bisnis juga, kalau kita nge-develop inovasi atau nge-develop produk, itu pasti ada cost yang dikeluarkan gitu. Ada ibaratnya ya udah kita nganalisis opportunity cost itu seperti apa segala macam, tapi pasti ada juga opportunity loss di dalamnya. Kalau itu gagal, ya udah itu nanti nggak akan ya udah akan jadi apa semacam defisit aja atau pengeluaran expense yang sia-sia. Tapi saya yakin nggak ada yang sia-sia. Di balik misalnya ada opportunity loss tadi kan ada pembelajaran buat tim, ada knowledge yang kita dapat. Jadi kita nggak semata-mata, menurut saya pribadi dalam berbisnis, dalam melakukan apapun, itu jangan diukur lewat materi aja atau lewat bisnisnya aja. Jadi kadang-kadang di inovasi itu perlu sentuhan human-nya juga. Kalau di perusahaan gagal ngebangun inovasi, produknya nggak dipakai, seenggaknya itu bisa apa namanya jadi pembelajaran buat SDM yang ada di dalamnya. Mungkin saya mau ngasih contoh juga banyak hal di perusahaan-perusahaan besar yang dia waktu itu mungkin ngedevelop sesuatu produk yang gagal dan nggak dipakai, tapi ternyata berimpact besar buat ke depannya gitu. Jadi misalnya saya cerita tentang di ini tentang ini ya perusahaan aparel gitu di Adidas. Nah, Adidas tuh ngembangin apa namanya sole cushion yang bikinan 3D printing gitu. Sebenarnya itu untuk waktu itu nggak dipakai, tapi sekarang jadi salah satu produk yang uh, dimanfaatkan juga. Prinsipnya gini, uh, kadang-kadang kita gagal, sekarang dapat poin pembelajaran banyak segala macam. Itu kita ngerasa gagal tuh. Padahal ilmu tuh dapat banyak tuh. Oh pengalaman kayak gini segala macam. Saya nggak tahu misalnya teman-teman ikut ujian, ternyata pas di ujian itu gagal dapat nilai C atau D atau E, bahkan teman-teman tuh ngerasa gagal, ngerasa kayak oh udah loss banyak nih, padahal di dalamnya itu ada pembelajaran banyak banget. Pas di nextnya teman-teman ngulang atau ngambil kelas ulang itu udah lancar dan dapat nilai bagus gitu. Dan biasanya karena ngulang itu lebih ngelotok tuh daripada teman-teman yang sekali jalan langsung lolos gitu. Nah kadang-kadang di bisnis juga gitu, kita loss secara materi kayak tadi aku cerita di Adidas misalnya waktu itu nggak dipakai risetnya segala macam, tapi pas udah masuk eranya 3D printing berguna segala macam, mereka bikin sepatu Adidas 4D forward dan lumayan laku di pasaran gitu. Jadi prinsipnya kadang-kadang nggak bisa dinilai loss tuh loss aja gitu, tapi masih ada benefit di balik itu kayak gitu. Mungkin semoga menjawab Mas Rifat. Alhamdulillah menjawab. Terima kasih, Pak. Siap, sami-sami Mas Rifat. Baik, teman-teman, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin nanti ketika masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak Pak Fajar ya, melalui Instagram, mungkin bisa langsung aja tanya ke panitia nantinya. Oke, karena waktu sudah
Habisnya untuk sesi tanya jawab ini, mungkin boleh kepada Pak Fajar untuk langsung saja menyampaikan closing statement dari materi hari ini. Siap, matur nuwun sangat Mas Haidar, Mbak Eriza untuk kesempatannya berbagi sama teman-teman Taskia Youthpreneur Competitions saya rasa materinya mungkin tadi di awal teoritis, kemudian yang dua mungkin lebih aplikatif dan karena waktu yang membatasi, kalau teman-teman diskusi tadi monggo Mbak Eriza udah bilang juga kalau mau kontak saya lewat sosial media apapun monggo. Mungkin kalau butuh diskusi intens misalnya lewat WhatsApp juga monggo. Mungkin untuk closing statement ya terkait inovasi teknologi, prinsipnya anak-anak muda Indonesia tuh sekarang jadi fondasi teman-teman buat apa memajukan Indonesia ke depannya. Kita nggak usah ngomongin 2045 ya, nggak usah berdasarkan batasan waktu gitu. Tapi kita sering dengar bonus demografi kalau kita nggak betul-betul sebagai anak muda mempersiapkan diri, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapabilitas, ya udah Indonesia itu bahkan akan terjun bebas gitu, nggak jadi negara maju, maka bahkan mungkin akan lebih terprosok. Nah, salah satu yang bisa kita dorong adalah memang menjadi anak muda yang inovatif, kompetitif, memiliki integritas, memiliki kemampuan yang baik, memiliki attitude yang baik juga. Jadi teman-teman monggo di bidangnya di apapun di garap masing-masing tadi Mas Ade mungkin di bidangnya teknik mesin sama seperti saya, Mas Haidar di mana, Mbak Eriza di mana itu monggo. Tapi Bismillah semoga nanti ke depannya saya lihat Mas Haidar jadi menteri, Mbak Eriza jadi entah jadi direktur apa, Mas Ade mungkin saya nggak tahu jadi presiden. Itu harapannya dari teman-teman Taskia ini yang akan jadi pemimpin Indonesia, jadi pemimpin yang inovatif, punya integritas, punya moralitas yang baik, bawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik dan tadi ya balik lagi bermanfaat buat masyarakat, berbagai kalangan, bukan buat kalangan tertentu aja. Ya, jadi dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu merasakan dampak kepemimpinan dari teman-teman semua. Mungkin itu Mbak Eriza, Mas Haidar, Mas Ade, Mas Rifat, dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan, seenggaknya semoga ada yang bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah penyampaian, mungkin saya juga mohon maaf. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin Allahumma amin ya, banyak banget kita semua teman-teman di sini didoain sama pemateri kita hari ini. Semoga segala materi yang udah disampaikan beliau bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Izin menarik kesimpulan. Jadi untuk kita tetap berinovasi sebagai salah satunya sebagai generasi muda juga di era digital ini, mungkin kita perlu dengan mencari dua hal tadi di awal, yaitu value-nya sama pengaplikasiannya, apakah orang-orang di masyarakat itu butuh atau enggak, seperti itu. Dan metodenya juga banyak, bisa salah satunya juga dengan cara mencari validasi kepada customer, terus mencari apakah opportunity-nya itu bisa lebih jelas, seperti itu. Oke, untuk sesi selanjutnya kita penutup dulu ya teman-teman. Kita mari bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita ke dokumentasi. Mungkin bisa dokumentasi untuk penyerahan sertifikat kepada Pak Fajar. Kepada panitia boleh ditampilkan sertifikatnya. Oke, aku akan pandu. Silakan teman-teman, boleh ditampilin sertifikatnya panitia. Oke, sebentar Mas. Saya akan foto dulu. Masih muter nih. Masih muter, Pak. Coba di stop dulu. Ulang lagi. Oke. Oke Mas Fajar ya. Makasih Mas Fajar udah meluangkan waktunya. Mohon maaf nih kalau misalnya banyak kekurangan dari segi apapun. Saya izin SS dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mari Mas Haidar, Mbak Eriza, sehat-sehat selalu. kita foto bersama yang masih ada di sini. Oke. Mantap. Oke. Nah, ini dari Fat juga. Oke, semuanya. 1, 2, 3, cheese. Mas Gen, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih ya. Kembalikan ke Eriza.
Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Terima kasih juga Pak Fajar telah menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin selanjutnya nanti akan ada post test yang akan di-share di grup, dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi absen juga agar nantinya hasil dari bootcamp ini dapat diambil sertifikatnya seperti itu. Baik, saya akhiri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas wabarakatuh. Fajar, Waalaikumsalam. sehat Terima selalu kasih Mas Fajar. sangat Mas Ya, Haidar, terima Pak kasih Mas Eriza, Fajar. Mas Oke. Ade, Mas Rifat. Ya, Semuanya mari. Terima kasih, matur Pak. sangat. Assalamualaikum. Yo, Izin live ya. Yo, ya, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.